udah pada tahu belum siapa aku? Kalau ditanya siapa aku, mungkin jawabannya nggak sesimpel sekedar nama dan alamat, karena aku yakin setiap orang itu punya keunikan yang bikin dia berbeda. So, di video kali ini aku bakalan bikin Get to Know Me. Aku bakalan ngajak kalian untuk mengenal aku lebih dekat lagi. Dan so, yeah, let's get started. A few moments later. So, first of all, kenalin, nama aku Nabila Atira Rahmah. So, akrabnya itu dipanggil Bibil, Nabila or Bila, dengan NIM 24059181. Aku berasal dari daerah Kota Solo. Nah, untuk kesibukan aku sekarang itu ya seperti yang lainnya, seperti pada umumnya, aku ya menduduki di perkuliahan semester 3. Jadi aku merupakan mahasiswa aktif, dan selain aku mengikuti perkuliahan, aku juga aktif berorganisasi di luar maupun di dalam kampus. Karena aku yakin karena dengan kuliah saja itu tidak membantu kita untuk mengeksplor dunia lebih luas lagi. So, karena itu aku milih buat join organisasi di luar maupun di dalam kampus. So, untuk di luar kampus itu aku ada join aliansi mahasiswa. Di sana adalah wadah di mana aku mengekspresikan diri, aku mengembangkan bakat dan minat aku, serta mengeksplor dunia baru. Nah, selain aku join di organisasi luar, aku juga mengikuti organisasi di dalam kampus. Ya, nggak jauh dari kata Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, aku merupakan anggota BEM 2000 BEM. Ya, aku merupakan anggota BEM FEB 2000 tahun ajaran 2024-2025. Next, pengalaman yang paling berkesan bagi aku. Nah, aku pun juga bingung ya, nggak tahu mau bilang apa pengalaman berkesan di video ini, karena mungkin terlalu banyak pengalaman berkesan gak sih? Enggak, itu cuma intermezzo. Kayaknya kalau untuk pengalaman berkesan menurut aku yang berhubungan sama perkuliahan aku deh. Ya, nggak jauh-jauh dari ya ditolak SNBP dan SNBT. Ya begitulah guys, intinya kenapa aku bisa bilang itu pengalaman berkesan aku, karena nggak tahu sih ini termasuk pengalaman berkesan gak sih? Kayaknya iya deh, ya masukin aja dalam itu. Nah, tapi dari ditolaknya aku di SNBT dan SNBP itu memberikan aku banyak sekali pelajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana mengejar masa depan gitu ya. Pokoknya ternyata mengejar masa depan itu nggak susah itu ya. Nggak susah itu. Pokoknya ternyata mengejar masa depan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, ternyata walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah kerja keras semaksimal mungkin, tapi ternyata ditolak, itu kan kayak oh my god banget gitu ya. Next, the last sebelum penutup. Teman-teman tahu gak sih alasan kenapa MSDM itu penting bagi kehidupan di era globalisasi saat ini? Nah, dengan maraknya artificial intelligence or AI, peran manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting. Why? Because teknologi boleh saja canggih, tapi manusia tetaplah inti dari sebuah organisasi. Nah, manusia yang bisa berpikir kreatif, berempati, dan bekerjasama adalah faktor yang membedakan kita dengan mesin. Oleh sebab itu, belajar berperan bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk masa depan.
Kalau dari bahasa-bahasanya sekarang itu kayak MSDM itu udah real MVP banget buat perusahaan. Mesin sama AI bisa kerja cepat, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin manusia yang punya kreativitas, ide gila, dan rasa empati. Makanya MSDM itu penting banget buat nge-boost talenta, ngatur teamwork yang berbeda-beda budaya, sampai bikin karyawan itu tetap semangat buat kerja. Nah, intinya tanpa SDM yang kreatif dan adaptif, perusahaan bakal ketinggalan jauh di persaingan global yang makin ketat. Setiap manusia bisa menghitung, tapi hanya manusia yang bisa menerima. Nah, itu kenapa manajemen sumber daya manusia jadi penting banget di era AI. Jadi kesimpulannya, jangan takut AI bakalan gantiin kita, karena robot belum bisa mengerjakan skripsi sambil rebahan. Ya guys, karena SDM itu penting, keduanya penting, karena keduanya saling berhubungan dan saling membutuhkan. So, that's all from me. Thanks for watching.